Halo, 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 aloha. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah pada mandi, pakaian rapi, bawa Alkitab, disiapin di depan. Ajak mama papa juga, kakak-kakak juga bisa untuk ikut ibadah streaming kali ini. Puji-pujian akan Mbak Wani pimpin dan kita akan bersaat teduh sejenak, saat teduh pribadi masing-masing. Bisa? Oke, udah siap? Ready? Ayo, saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ya, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan pada hari ini Tuhan berkati karena kita sudah memohon kepada Tuhan. Oke, Mbak Wani kita mau masuk dalam doa dulu ya, doa bersama ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari berhitung. Mari hitung 1, 2, 3, 4, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 31 Oktober, hari Minggu, hari Sabatmu yang luar biasa indah bagi kami. Karena kami lebih-lebih Kau berikan berkat, keajaiban, dan Engkau Allah kami yang hebat. Terus menurunkan Roh Kudus-Mu, membantu kami untuk semangat di dalam ibadah kami. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkehendak atas kami boleh mendengarkan firman-Mu, membawa hati kami memuji, mengelulukan nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik senang gak sih hari ini? Senang ya. Adik-adik tuh harus senang terus, bergembira terus, gak boleh sedih. Di bawah hati kita tuh happy. Ya, harus happy. Orang yang sudah dewasa juga harus happy. Anak-anak, adik-adik terutama harus happy. Karena hati yang gembira adalah obat kita waktu sedih. Kita bawa happy. Ayo kita naikkan satu pujian. Happy, ya. Happy, ya. Kita naikkan pujian ini ya. Adik-adik ikut bernyanyi ya di rumah ya. Oke, happy, ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik tahu nggak sih binatang apa yang suka menggerakkan sayapnya? Betul, burung diantaranya salah satunya. Tapi banyak juga sih selain burung, ada juga yang punya sayap ya. Tapi yang biasa kita lihat untuk mengepak-ngepakkan sayapnya itu burung. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan ya. Persembahan kita adalah seperti biasa, melalui orang tua kita dikumpulkan dan ditransfer ke sini. Oke. Nah, kenapa tadi Mbak Wani bilang dikepak-kepakkan sayapnya? Lagu pujian itu indah banget.
untuk mengingatkan kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus memuji nama Tuhan. Itu burung mengepak-ngepakkan sayapnya, kita nggak tahu bahasanya, tapi kita yakini kalau burung itu bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan loh, ya kan? Nah, kita apa yang bisa kita lakukan untuk memuji nama Tuhan? Tepuk tangan boleh, senyum, ketawa silahkan. Dikepak-kepakkan sayapnya, kita naikkan pujian ini dengan sambil mempersembahkan pujian untuk kita lakukan di dalam persembahan kita. Oke. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Geleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Masih dengan sukacita? Harus dong, sukacita gembira terus. Ya, nggak boleh sedih. Nah, sekarang tiba saatnya ibadah ini dilengkapi dengan membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Apa sih yang Tuhan inginkan pada hari ini untuk kita? Tapi sebelum itu, sebentar. Mbak Warni mau kasih tebakan. Siapa yang bisa? Mengenai binatang lagi. Kalau tadi burung ya, sekarang ini. Binatang itu kecil. Ada di rumah, ada di pohon, bahkan di jalanan juga ada. Sukanya beriring-iringan, bergerombol. Biasanya Mbak Warni lihat nggak sendiri gitu, nggak. Pasti bergerombol atau beriring-iringan. Terus dia itu suka ngumpulin makanan. Apa ya? Binatang itu kecil. Betul. Yes. Semut. SEMUT. Ada warna hitam, ada warna merah. Nah, firman Tuhan kali ini kita mau belajar mengenai betapa rajinnya semut, betapa semut itu bekerja sama, betapa semut itu disiplin. Karena kalau nggak disiplin nggak bisa berkumpul itu. Ayo kumpul jam 2:30 untuk cari makanan misalnya gitu. Kalau nggak kompak nggak bakalan bisa, harus disiplin. Oke. Nah, semut adalah binatang yang akan kita bahas bersama hari ini, dan firman Tuhan kali ini disampaikan oleh yang langsing, yang cakep. Siapa ya? Kak Ian. Ya, Kak Ian akan menyampaikan firman Tuhan. Penasaran kok Mbak Oli bilangnya semut-semut. Emang Kak Ian mau cerita apa? Ini dia firman Tuhannya. Tapi kita nyanyi dulu yuk. Kita panggil semut-semut yuk. Si semut yang kecil. Kita naikkan pujian ini. Good. Meski badanmu lemah,
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam sekolah minggu. Dan pada kesempatan kali ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kasih setiamu Bapa, sehingga kami boleh bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini, dan kami mau mendengarkan sabdamu, mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar bersama-sama Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, curahkan roh kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang Tuhan firmankan, di dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Kami siapkan diri kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah ikut pujian bersama-sama dengan kakak pemimpin pujian. Ada lagu tema ya. Lagu temanya pasti tentang semut ya, seekor hewan yang kecil ya, lebih kecil dari kelingking kita ini ya. Tapi kita di dalam firman kali ini kita mau belajar dari semut ya. Kita mau buka Alkitab kita sama-sama ya adik-adik. Yuk kita buka di kitab Amsal. Ayo kita buka kitab Amsal di Perjanjian Lama ya. Ada Perjanjian Lama, kitab Amsal. Dia akan bercerita dan kita disuruh belajar dari semut dan semut. Wah, banyak semut. Ya, semut itu walaupun kecil tapi jumlahnya banyak, dan kita mau belajar hari ini dari seekor semut. Yuk kita baca. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, kita mau belajar dari semut. Yuk kita lihat videonya. Yuk kita lihat sama-sama. Saat musim panas di sebuah hutan penuh bunga yang mekar, hiduplah seekor semut yang sangat rajin bekerja. Setiap hari ia tak kenal lelah mengumpulkan bahan makanan yang kemudian ia simpan di lumbung. Si semut bahkan tidak mengindahkan panas maupun hujan. Ia mengupayakan hal tersebut supaya lumbungnya tidak kosong saat musim dingin nanti. Suatu ketika saat dalam perjalanan mengumpulkan makanan, semut bertemu dengan belalang. Belalang menyapa si semut dan mengatakan, "Boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami." "Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini." Kami menyimpan makanan untuk musim dingin." "Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini." "Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir." "Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa?" "Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan." Tapi semut tak mengindahkan kata belalang dan kembali mulai khawatir karena makanannya sudah habis. Belalang kemudian meminta bantuan si semut. "Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku." "Siapa itu?"
Semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, dari kisah ini kita dapat belajar dari si semut. Walaupun badannya kecil, tapi dia memiliki semangat yang besar. Sama seperti yang dinasihatkan dalam Alkitab. Kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah menonton video tentang semut ya tadi. Jadi kitab Amsal ini adik-adik berisi berbagai nasihat ya agar kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Salah satunya ya kita belajar dari hewan kecil yang bernama semut. Nah, adik-adik tentu kita sering ya melihat semut ya di rumah atau di mana ya, karena hewan ini berada di mana saja ya. Nah, Kak Ian sempat mengamati perilaku semut itu adik-adik ya di rumah Kak Ian. Kebetulan di halaman depan itu ada sarang semut ya, ada lubangnya. Dan semutnya ukurannya agak gede gitu yang warnanya hitam. Kak Ian coba iseng aja Kak Ian melihat. Ini semut ini pagi hari dia sudah keluar untuk bekerja ya adik-adik. Bekerjanya apa? Bekerja mengumpulkan makanan. Nah, jadi kalau ada remah-remah atau apa itu semut ya pasti ada di situ untuk mengambil dan nanti dia bawa ke sarang. Kak Ian amati semut itu ya dia keluar sarang ya, jauh dari luar sarang, ternyata ke ruang tengah ya, ke rumahnya Kak Ian lihat. Ngapain nih semutnya ya? Kak Ian lihat aja, Kak Ian amati. Oh, ternyata semut itu mengambil ya tadi remah-remah makanan ya. Kak Ian sebelum mengamati semut, sebelum Kak Ian main ke deket sarang semut itu, Kak Ian makan keripik kentang ya. Ternyata remah-remahnya ya jatuh ke lantai, dipungutlah sama semut itu ya. Jadi remah-remahnya hampir seukuran tubuh semut itu. Bayangkan untuk semut itu mungkin ukurannya besar ya, karena hampir seukuran tubuh dia ya. Potongan serpihan remah-remah makanan tadi itu dia bawa ya, dia tarik menggunakan mulutnya ini seperti ada penjapit gitu adik-adik. Jadi dia menjapit serpihan makanan remah-remah itu, dijapit, dia tarik dengan sekuat tenaga ya. Itu kakinya kan kalau Kak Ian lihat, kalau nggak ada 6 ada 6 kalau nggak salah ya. Kakinya begini gerak-gerak terus dia tarik terus nih. Kujuk gerak terus ya. Dia nggak kenal lelah, dia pantang menyerah, dia tarik makanan itu. Padahal itu menurut beban seekor semut mungkin berat, kalau menurut kita mungkin ringan ya, tapi itu hampir seukuran tubuhnya ya. Jadi berat ya untuk dia tarik gitu, karena di lantai juga licin, jadi kakinya begini gerak terus ya. Dan semut itu pas Kak Ian lihat memang agak kesusahan ya menarik makanan itu. Nah, nggak lama ternyata ada semut lain datang ya. Jadi ada dua semut datang, dia bantu temannya ini, dia japit dengan mulut ya, yang kayak penjapit itu, dijapit itu, terus ditarik berdua. Nah, lebih ringan bebannya dikerjakan berdua. Ternyata semut ini selain pekerja keras, dia juga makhluk yang bisa bekerja sama dengan baik. Ya adik-adik, jadi ditarik berdua lebih enteng ya, dibawa ke kandangnya. Nah, kenapa adik-adik Tuhan menyuruh kita belajar dari semut ya? Manusia itu kita lebih baik dari semut ya, kita lebih pintar, kita lebih punya hikmat ya. Tapi kita disuruh belajar dari semut. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang rajin, jangan mau kalah sama semut. Kita anak-anak Tuhan yang hebat, kita bisa lebih lagi daripada semut ya. Jadi kita bisa lebih rajin, kita lebih bekerja keras ya. Kita bisa belajar dari semut. Selain rajin, selain bekerja keras ya, dia juga tadi menolong ya, temannya lagi kesusahan narik remah-remah makanan, datang bantuan ya, sehingga lebih ringan. Nah, semut itu selain rajin dan bekerja keras, dia juga ternyata senang menolong ya, ketika temannya ada dalam kesulitan, dia tolong. Kemudian apa adik-adik? Semut juga adalah hewan yang tidak egois ya, tidak egois semut. Kenapa? Kak Ian mengamati
ketika dia ketemu remah-remah makanan, dia tidak makan sendiri di situ lalu kenyang kemudian pulang. Tidak adik-adik ya. Ternyata semut ini ya dengan mulutnya yang seperti penjapit itu dia tarik ke kandangnya supaya apa? Supaya teman-temannya yang lain juga bisa ikut menikmati. Jadi dia mengumpulkan makanan itu tidak untuk dimakan sendiri tapi untuk koloninya ya. Koloni itu apa? Koloni itu kalau di hewan ya, ya kumpulan hewan-hewan yang jumlahnya mungkin puluhan atau bahkan ratusan ya. Jadi dia hidup di dalam sarang. Ya, di dalam sarang jumlahnya bisa puluhan atau bahkan ratusan ya. Dia tidak makan makanan itu sendiri tapi dia tarik ke sarangnya supaya apa? Supaya di situ ada persediaan makanan untuk dimakan bersama-sama. Jadi bukan nyari terus dapat dimakan sendiri, dia udah kenyang pulang, enggak seperti itu adik-adik. Ternyata semut ya kita bisa belajar dari semut. Semut adalah hewan yang tidak egois dan berbagi ya, berbagi. Jadi dia berbagi dengan teman-temannya ya, dibawa ke kandangnya walaupun berat nggak masalah ya, karena hewan pekerja keras, karena dia rajin ya. Ya ambil itu remah-remah makanan yang seukuran tubuhnya tapi dia tetap ya dia tarik ke kandangnya dengan semangat. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari semut. Ya, belajar dari semut untuk rajin. Rajin itu apa? Rajin itu ya mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan adik-adik. Jadi misalnya adik-adik, apa yang seharusnya adik-adik kerjakan ya? Sebagai seorang pelajar, adik-adik harus belajar, ya kan? Itu. Jadi adik-adik harus rajin belajar ya. Adik-adik juga contohnya apa yang harus dikerjakan setelah makan? Yaitu membereskan perlengkapan peralatan makannya, ya kan? Dicuci, dibantu ya orang tuanya mencuci piring, mencuci gelas, sendok garpunya dibantu dicuci. Orang tuanya pasti senang papa mamanya ya, ngelihat adik-adik, waduh anakku rajin sekali ya, anakku rajin sekali mau membantu mencuci piring, sendok, gelas, garpunya ya yang sudah selesai digunakan kemudian dicuci itu ya, rajin itu namanya ya, mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan ya, belajar tepat waktu gitu. Nah, kemudian kita belajar apa lagi dari semut tadi ya, bekerja keras, pantang menyerah ya. Ketika kita belajar ya, ada satu kesulitan ya, seperti semut tadi ada kesulitan membawa makanan, dia berat sekali. Mungkin kita dalam belajar juga kita sulit nih, aduh pusing 7 keliling, wik, ada anak ayam berputar di kepala. Aduh gimana ini materinya susah sekali, tapi kita diajarin ya sama Tuhan, lihat semut ya, semut aja pantang menyerah ya kan, masa kita anak Tuhan yang lebih hebat ya, lebih pintar kita menyerah? Enggak, maju terus ya. Kalau kita nggak bisa, tanya orang tua, nggak bisa lagi tanya gurunya, jangan malu kita bertanya ya adik-adik. Kalau kita memang menemui kesulitan dalam belajar, kita bertanya ya, bertanyanya pada saat belajar, jangan waktu ujian. Nggak boleh kalau ujian kita tengok kanan kiri, tanya, namanya mencontek ya kan. Kalau belajar pada saat kita waktunya belajar sebelum ujian, kita boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Ketika kita bingung, tanya orang tua, tanya ke guru ya, supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik. Kita mencontoh semut ya, pantang menyerah. Ketika ada kesulitan ya, jangan menyerah. Kemudian apalagi kita belajar dari semut tadi, rajin, pantang menyerah. Nah, semut juga tidak suka menunda-nunda adik-adik. Ya, bayangkan, semut itu nggak nunggu musim dingin, musim salju, dia baru ngumpulin makanan, nunggu deket-deket musim dingin. Sebentar lagi musim dingin, kita mengumpulkan makanan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Jauh sebelum musim dingin atau musim salju atau musim dia tidak ada makanan, dia sudah mengumpulkan itu, ya. Dia sudah mengumpulkan itu dan dia mengumpulkan jauh-jauh hari ya sebelum musim dingin atau musim salju itu tiba. Artinya apa adik-adik? Kita diajarkan, kita diberi pesan oleh Tuhan ya lewat semut ini. Jangan suka menunda-nunda ya, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah saat itu juga. Jangan nanti belajar ujian masih 1 bulan lagi Kak Ian, masih lama, masih sempet lah, nanti seminggu sebelumnya aja lah belajarnya. Kita diajarkan sama semut ini, jangan menunda-nunda. Karena apa?
Kalau belajar tiap hari, kita jadi nggak lupa adik-adik materi apa yang baru kita pelajari, kita ulang, kita belajar lagi ya kan. Nah, kalau kita tunda-tunda nanti, bisa jadi materi yang sudah kita pelajari dulu udah lama kita lupa nih. Aduh, ini apa ya? Kok ada kesulitan ini saya nggak tahu, ada kesulitan ini saya nggak tahu, saya lupa. Nah, karena tidak diulang, karena ngulangnya belajarnya dekat-dekat ujian. Waduh, bisa nggak kayak gitu adik-adik? Ya nggak bisa ya, kita harus belajar itu pelan-pelan, setahap demi setahap. Kalau semuanya dikebut ya, kita ngebut pada saat sebelum ujian, waduh ya repot juga adik-adik ya kan. Kalau kita mau dekat ujian, kita tinggal ngulang aja. Kalau kita sudah belajar dari awal, kita tinggal mengulangi materi-materi yang sudah diberikan oleh guru atau dikerjakan di rumah, belajar di rumah, ya kan? Setiap harinya kita sudah belajar, kita jadi tinggal mengulang kalau mau ujian. Jadi kita tidak belajarnya ngebut ya. Yang ada kita malah jadi nggak konsen ngerjain waktu ujian ya kan? Karena udah lupa materi-materi yang awal-awal begitu. Nah, semut mengajarkan kita rajin, bekerja keras, tidak menunda-nunda ya kan. Bukan hanya belajar saja menunda-nunda. Ketika kita selesai makan, ya jangan ditunda, langsung cuci ya kan. Karena kalau ditunda ya kan, nanti piringnya bekas nasi atau bekas lauknya kering di piring. Jadi susah kan ketika kita mau nyuci dengan spons atau dengan busa ya. Ketika kita mau cuci piring jadi lebih susah karena apa? Sudah kering di piring itu. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ya kan? Nah, kemudian apalagi yang bisa kita pelajari tadi dari semut, ya kan? Nah, ada lagi menolong, ya kan? Tadi semut kalian ceritakan dia menolong temannya yang kesulitan, ya. Itu selain kita harus rajin, bekerja keras, ya, pantang menyerah, jangan menunda-nunda. Kita jangan lupa menolong sesama kita yang kita butuh pertolongan kira-kira, ya kan? Ada temannya jatuh, diketawain dulu apa ditolong dulu? Ayo adik-adik, diketawain dulu apa ditolong dulu? Diketawain baru ditolong? Nah, ditolong dulu ya adik-adik, jangan diketawain orang lagi jatuh ya kan? Lagi nyungsep ya kan? Masa kita ketawain, kasihan ya kan? Kita harus tolong. Jadi menolong sesama. Jadi Tuhan mengajarkan kita jangan hanya rajin, jangan hanya kerja keras, ya, tapi kita juga jangan lupa menolong sesama kita yang butuh pertolongan, ya. Nah, itu. Ada lagi yang bisa dipelajari dari semut. Apa? Ya, tidak egois. Tadi Kak Ian cerita. Ketika dia ketemu makanan, dia nggak nikmatin sendiri itu, ya kan? Dia capit dengan mulutnya, ditarik ke kandangnya supaya apa? Supaya semuanya dapat, supaya tersedia makanan untuk kelompoknya ya, untuk satu sarang semut itu ya, untuk cadangan makanan dia. Nah, jadi selain kita dinasihatkan oleh Tuhan untuk rajin, bekerja keras, tidak menunda-nunda, ya, kita juga harus petolong sesama. Kita juga harus tidak egois. Kita harus jadi saluran berkat, ya. Saluran berkat itu apa? Kita bagi berkat buat orang lain. Ketika kita punya, kita bagi berkat untuk orang lain. Berbagi, jangan hanya memikir diri sendiri. Ya, ternyata semut ini nggak mikir diri sendiri, dia pikirkan semut-semut lain juga. Kita juga sebagai anak Tuhan yang lebih baik kita pikirkan, ya kan, saudara kita, adik kakak kita pikirkan, ya kan. Misalkan ada yang sakit, kita jenguk, ada yang sakit kita bantu, perlu apa, gitu kan. Ya, jadi kita jadi saluran berkat, kita juga membagi berkat yang ada pada kita kepada orang yang membutuhkan, ya. Nah, itu kita belajar dari semut. Nah, Kak Ian, apa kita selalu harus bekerja keras? Betul, harus rajin, betul. Tapi kita juga harus ya ingat waktu, ya adik-adik. Ya, kita harus ingat waktu kapan harus bekerja, kapan harus kita rajin, ya. Dan kapan kita harus beristirahat. Nah, adik-adik juga harus mengetahui itu, ya. Jadi kalau udah sekolah, pulang capek, istirahat dulu nggak apa-apa sebelum belajar. Nanti setelah istirahat, makan, ya kan. Jangan karena bekerja keras, oh semut bekerja keras, ya aku harus bekerja keras. Lupa makan, lupa istirahat, ya. Nggak boleh begitu. Kita sebagai manusia yang berhikmat, ya, kita harus tahu kapan waktunya kita bekerja atau belajar, ya, belajar. Kapan waktunya kita harus istirahat, kapan harus makan. Jangan ada yang
terlambat ya. Kita harus seimbang ya adik-adik. Ketika setelah bekerja, belajar, lapar, ya kita makan. Waktunya makan. Jangan ditunda, mundur ya kan. Karena kita harus bekerja keras terus kita lupa makan. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita harus tahu waktunya kapan harus bekerja, ya nggak boleh malas. Kapan saatnya harus istirahat dan makan, ya kan? Supaya apa? Supaya ya tubuh kita juga sehat, ya. Kita harus mengasihi tubuh kita, mengasihi diri kita. Kalau kita nggak mengasihi diri kita, tubuh kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, ya kan? Jadi kita harus seimbang, ya. Jadi kita harus belajar dari semut dan kita harus punya hikmat, ya, untuk bisa mengerti kapan saatnya kita harus bekerja keras, pantang menyerah, harus maksimal kita bekerja keras, belajar dengan baik, ya, berusaha dengan baik. Kapan saatnya kita harus istirahat dan kita makan, minum, ya kan? Supaya tubuh tetap sehat, tetap kuat. Nah, itu dia firman Tuhan yang kali ini Kak Ian sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, dan firman hari ini boleh kami dengar dengan baik. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari semut, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, bekerja keras, dan tidak malas, tidak menunda-nunda. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang menolong sesama juga, dan juga tidak egois. Kami mau berbagi Tuhan. Pertama juga kami ketika dapat berkat, kami mau berbagi berkat itu Tuhan. Kami belajar banyak dari semut hari ini Tuhan. Terima kasih untuk makhluk ciptaan Tuhan yang kecil ini, tapi membawa pelajaran yang besar bagi kami. Terima kasih juga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kiranya Tuhan beri kesehatan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan di atas kayu salib. Tuhan sudah tebus lunas kami, dan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami berharga bukan karena kami baik, karena kami hebat, tapi kami berharga karena Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari semut. Kami mau menjadi anak Tuhan yang rajin, yang bekerja keras maksimal Tuhan, berusaha yang terbaik untuk masa depan kami, cita-cita kami Tuhan. Dan kami mau menjadi anak Tuhan yang berhikmat. Kami mau menjadi anak Tuhan yang menolong sesama kami dan menjadi berkat juga bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan firman hari ini berbuah di dalam hidup kami. Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, dadah. Seru kan cerita firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Ian? Seru, Mbak Wani juga pengen aku seperti semut-semut. Nah, nanti aktivitasnya akan Mbak Wani sampaikan di grup orang tua, dan sebagai absen juga adik-adik bisa menyelesaikannya. Tugasnya gampang kok, aktivitasnya gampang banget. Oke, aktivitasnya nanti di-share ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan melihat, menyaksikan, mendengarkan seperti minggu-minggu yang lalu adalah mengenai NATAL, Natal 2021. Nah, ini dia, Natal. Halo adik-adik, teman-teman, dan papa mama semua. Gak kerasa ya, Natal sudah sebentar lagi. Dan kita akan merayakan sukacita Natal dalam Perayaan Natal Sekolah Minggu GKJ Nehemia. Seperti yang sudah kita ketahui, kita semua akan ikut berpartisipasi dalam sukacita Natal kali ini. Iya, kita semua. Kita akan mengumpulkan video performance sesuai dengan kelas kita masing-masing. Dan ada beberapa ketentuannya loh. Gak banyak kok ketentuannya. Mau tahu apa aja? Disimak ya. Yang pertama, orientasi video harus landscape. Jangan portrait ya.
Buat yang nggak tahu landscape itu seperti apa, ini seperti aku sekarang. Jadi lebar, mendatar gini ya. Jadi nanti sebelum kalian mengumpulkan videonya, pastikan dulu videonya sudah seperti ini kalau di setel. Bukan begini, bukan begini, bukan begini, bukan begini, apalagi begini. Kalau gelap, berarti nggak ngumpulin dong. Nah, yang kedua, resolusi video kamu harus HD ya, HD atau HD. Buat yang belum tahu, HD atau HD itu 1280 x 720. Tanya papa mama deh, mereka pasti tahu. Dan ingat, jangan 4K atau 4K, karena video ini bukan untuk movie di bioskop ataupun untuk iklan di billboard. Ingat ya, jangan 4K, tapi HD atau HD. 1, 2, oh, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, background videonya kalau bisa yang cerah dan polos ya, seperti aku sekarang gini. Kalau bisa lagi, warna putih. Dan yang keempat, yang merupakan ketentuan terakhir, durasi videonya khusus untuk penyalaan lilin, kalau bisa maksimal 5 detik aja ya. Jadi nanti penyerahan lilinnya itu nanti 5 detik kira-kira. Latihan dulu aja nggak apa-apa kok sebelum rekaman. Nah, untuk performance yang lain, itu nanti mengikuti aja durasi dari lagunya. Oh iya, videonya udah boleh mulai dikumpulkan mulai dari tanggal 13 September 2021 loh. Sebelum aku lupa, aku mau ngingetin, batas akhir pengumpulan videonya itu sebelum 24 Oktober 2021. Ingat, the sooner the better, alias lebih cepat, lebih baik. Gimana? Mudah bukan? Selamat melayani semua, dan sampai jumpa di perayaan Natal Desember ini. Tuhan Yesus memberkati. Sudah hampir di penghujung kita bertemu di ibadah pada hari ini tanggal 31 Oktober 2021. Nah, kita akan menutup rangkaian ibadah ini dalam satu pujian. Tapi Mbak Wani mau berdoa dulu ya supaya kalian semua sehat. Kita tutup dalam doa dalam ibadah ini. Oke? Lipat tangan, tutup mata. Fokus konsentrasi akal budi pikiran kita, hati kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Kita berdoa. Usai kami boleh beribadah ya Tuhan, di mana kami boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu melalui Mas Ian atau Kak Ian. Ya Tuhan, kiranya kami dapat melakukan akan firman-Mu. Biarlah kami sebagai semut-semut kecil yang juga pandai menabung, pandai untuk berdisiplin, dan pandai memanfaatkan waktu yang datang daripada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang setia, seperti Tuhan juga setia kepada kami. Bahkan kami boleh panggil sebagai sobat kami yang setia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, pertemukan kami kembali pada ibadah yang akan datang, minggu yang akan datang, baik melalui Zoom maupun melalui streaming. Berkehendaklah Tuhan kami sedia melakukannya. Berikan kami kesehatan senantiasa ya Tuhan, karena melalui hidup sehat kami boleh melakukan semua aktivitas. Berkatilah orang tua kami Tuhan, juga berkatilah semua sanak saudara kami yang terus mengandalkan akan kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ibadah ini kami tutup. Haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa, sekarang kita akan menutup dengan satu pujian seperti tadi di dalam doa Mbak Wani, yaitu ada satu sobatku yang setia. Siapa? Tuhan Yesus. Amin.